Fasak itu lawannya di ta'. Ya. Kemudian ininya muta'in atau ta'in, ya. Atau muti'un atau muta', ini ta'in aja. Ya, biar sama ininya 3 huruf. Kemudian ininya ta'atun. Ya. Wa huwa ta'in wa dzaka muta'un. Ta'a yuti'u muti'un. Ya. Ta'a. Jadi bahasa Indonesia diserap ke dalam bahasa Indonesia ditaat. Nih, ta'atun. Ya, kata apa namanya? Kata bendanya ta'atun, taat. Ya. Ya, taat itu sederhananya mengikuti semua perintah yang disampaikan. Ya, taat patuh pada setiap ketentuan yang disampaikan. Ketentuan itu bisa perintah, bisa larangan. Ketika kita mengikuti perintah, menjauhi larangan disebut dengan apa? Taat, ya. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Ya. Ini kalau kita ambil bentuknya di Al-Qur'an sering menggunakan bentuk muta'addinya. Ata'a yuti'u. Ya. Ata'a yuti'u. Orangnya disebut dengan muti'ah. Supaya ketemu ada yang namanya muti'ah. Ya, muti'ah. Muti'ah itu saya muti'ah asalnya. Ya, muti'atun. Orang yang taat, yang patuh. Ya, muti'ah misalnya banyak teh. Banyak ya. Mutia hatta, mutia hafid, mutia macam-macam. Ada mutia, misalnya Abdul Mutia, yaitu hamba Allah yang taat. Saya ambil kata apa-nya supaya ketemu ininya. Ya. Taat sifatnya taat, patuh pada setiap ketentuan, bisa perintah, bisa larangan. Nah, lawan dari taat itu fasak namanya, menyimpang dari ketentuan, menyimpang. Kita diperintahkan oleh Allah salat, kita salat, diminta puasa, kita puasa, diminta zakat, kita zakat, diminta jangan bermaksiat, kita tinggalkan maksiat, itu taat. Nah, siapa yang menaati Allah seperti itu, maka Allah akan berikan hadiah di akhirat nanti dengan hadiah yang terindah, bahkan berpotensi dikumpulkan dengan orang-orang saleh, para syuhada, orang baik, bahkan para nabi. Itu ada di Quran surah keempat ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Jadi ini karunia Allah yang sangat besar. Kalau kata Allah, kalau mau cari teman yang baik-baik. Ya, cari yang soleh-soleh, yang taat-taat, kan? Mau cari suami yang taat, cari istri yang taat, ya? Cari teman-teman yang taat, cari teman di kantor yang taat, yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah. Nanti di akhirat akan dikumpulkan dengan orang-orang baik ini, termasuk dengan para nabi, khususnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lawan dari ini taat, ini fasak, menyimpang. Nah, makhluk pertama yang menyimpang dari ketentuan Allah itu jin, ya, yang tinggalnya bahkan bersama malaikat. Ya, itu disebutkan di Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat 50. Nah, kita nih sunnah malam Jumat di antaranya baca surah Al-Kahf. Ya, silakan. Ada yang Al-Kahfian, ada yang Yasinan, mungkin Baqarahan, ya kan, An-Nisaan, Ali Imranan, enggak ada masalah. Di antara sunnah malam Jumat apa? Al-Kahf. Di ayat ke-50. Nah, ada makhluk namanya jin. Jin ini itu taat tadinya, taat sekali beribadah pada Allah, ibadah. Cuma ketika diciptakan Adam alaihissalam dan Adam diberi tugas menjadi khalifah di bumi, pemakmur bumi, pembawa risalah misi dari Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kelebihan banyak hal termasuk pengetahuan, dia iri, dengki, sehingga sombong, nggak mau hormat kepada Adam. Ketika Allah perintahkan untuk sujud, semua sujud hormat, bukan sujud menyembah tapi hormat. Ketika hormat, ini nggak mau dia, jin ini, ya, nggak mau karena sombong. Nah, taat ini ketika dia menyimpang, diperintah sujud, perintah, ada ketentuan, dia melawan, nggak mau, ya, maka kalimatnya fasak, dia menyimpang. Maka disebutkan di Quran surah 18 ayat 50, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Ketemu tuh kalimatnya, fa fasaqa, fasak. Ya, ketika kami perintahkan kepada kalangan malaikat dan sebagian jin yang hadir pada saat itu untuk hormat kepada Adam, semua sujud hormat kecuali iblis. Siapa iblis ini? Kana minal jinni, termasuk kalangan jin. Ya. Kana minal jinni, termasuk dari kalangan jin, ya. Bukan jin dan jun, itu bukan, kalangan jin yang asli, ya. Fafasaqa. Nah, maka dia menyimpang. Nah, lawan dari menyimpang itu taat. Jadi artinya jin ini tadinya taat.
Jadi ibadah taat, cuma menyimpang satu fasa, keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa fasaqa an amri rabbi. Kenapa dia menyimpang? Nanti kalimatnya tafsir lagi di Al-Baqarah di ayat ke-34, ya. Dengan kalimat yang sama pembukanya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba. Dia enggak mau, ya, sujud hormat kepada Adam, dia menyimpang. Kenapa? Wastakbar, karena sombong. Dia menyimpang, nggak mau sujud hormat. Kenapa? Karena sombong. Aba wastakbar. Kenapa sombongnya? Apa sih yang terjadi dengan dia? Gimana kesombongannya? Tafsir lagi di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 12 tuh. Dari 11, 12, 13. Di ayat 12 itu jelas. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Hei iblis, kenapa kamu nggak mau sujud hormat kepada Adam ketika aku perintahkan? Ini bukan sujudnya, kata Allah tuh, ya. Ini perintah aku, ini perintah, bukan masalah sujudnya. Kamu nggak sujud tuh nggak penting, tapi ini perintah saya. Kenapa kamu menyimpang? Apa jawabannya? Qala ana khairum minhu. Ya Allah, aku lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah, nggak level. Api harus hormat kepada yang rendah. Wah, udah deh. Maka dikuasailah dia oleh keburukan. Tertutup yang baik-baik tadi. Ini yang taat-taatnya hilang, tertutup. Ya. Nah, ini kalau Anda ingin menutup yang jelek, ini misalnya ada jelek nih, jelek ditutup, ya, nggak mau terbuka itu aurat namanya. Ini ada aurat yang jelek-jelek kita nggak mau tampak, ditutup. Nah, maka pakaian yang menutupnya disebut libas. Libas itu sesuatu yang baik, nutup yang jelek supaya nggak tampil. Tapi kalau sebaliknya, ada yang baik ditutup sama yang jelek, nutup sekaligus, balas, nutup. Maka ketika melekat pada pemiliknya disebut iblis. Kenapa disebut iblis atau bahasa Yunani diabolis? Karena makhluk ini menutup kebaikan-kebaikan yang telah ia kerjakan dengan sifat sombongnya. Karena itu sombong itu diharamkan oleh Allah untuk melekat pada perbuatan hamba. Kenapa? Dahsyatnya, jeleknya sombong ini bisa mencegah pelakunya dari taubat kepada Allah. Jadi sombong itu bisa menutup taubat. Ya, apa buktinya? Buktinya kan Allah itu punya sifat Rahman. Jadi kalau ada hamba berbuat salah, berpotensi diampuni. Ya, mari kita lihat Adam, ya, dengan sifat kemanusiaannya sebelum bertugas ke bumi. Jadi ketika turun ke bumi baru menjadi nabi, ditugaskan ke bumi. Di akhirat diberikan setelah pelatihan, diperkenalkan dan sebagainya. Ada sifat kemanusiaan ditampakkan. Ini loh akan terjadi pada anak cucumu. Salah kan? Ya, Adam berbuat salah. Singkatnya Adam salah. Apa yang terjadi ketika salah? Adam menyadari. Ya, berbuat keliru dan Allah memberikan tawaran untuk memohon ampunan, taubat. Adam menyadari Allah Maha Rahman. Apa yang terjadi? Adam minta ampun. Maka ketika minta ampun kepada Allah, turunlah Quran surah ke-2 itu ayat 37 untuk mengisahkan kepada kita kejadian ini. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Jadi ketika Adam menyadari, ya Allah saya salah, langsung terfikir, ya Allah Engkau itu Maha Rahman, Maha Rahim. Ya, ini untuk menunjukkan kepada kita yang bukan nabi dan rasul. Karena Adam itu saat bertugas nanti turun ke bumi jadi nabi. Ya, karena itu dijaga dari perbuatan salah. Kita bukan nabi, bukan rasul, potensial salah. Karena itu kisah ini memberikan gambaran kalau terjadi nanti salah, cepat ambil. Seperti dia pernah diajarkan kepada Adam saat sebelum turun ke bumi. Ini dalam pelatihan itu, ya. Nah, jadi di sini diturunkan kalimat tobat, begitu minta turun kalimatnya. Apa kalimatnya? Itu yang di Quran surah ke-7 ayat 23. Quran surah 7 ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami berbuat salah, ya Allah, kami merugi, ya Allah, kalau Engkau nggak ampuni kami rugi sampai kembali kepada minta ampun, ya Allah. Taubat di sini. Taubat. Maka diharamkanlah sifat sombong. Kenapa? Karena ketika iblis menyadari Adam taubat, dia nggak taubat, padahal Allah sudah kasih jalan. Makanya diklarifikasi. Kenapa kamu nggak mau sujud? Itu tuh gambaran, isyarat supaya bisa mengenang. Ya, bisa tahu sifat Rahman Allah, bisa taubat. Dia nggak mau taubat. Begitu melihat Adam taubat, wah langsung naik. Saya akan buktikan saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Maka dia minta kepada Allah yang diabadikan di Quran surah ke-4 itu. Ayat 117, 118, 119. Langsung katakan, la'anahullah, dilaknat oleh Allah. La'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ya Allah, aku akan buktikan aku memang tetap unggul dibandingkan dengan Adam. Berikan kesempatan aku untuk menggoda, mengambil bagian dari anak cucu Adam, aku akan goda dia. Nah, itu yang menjadikan bagian dia, harusnya dia tobat, tertutuplah karena sifat sombongnya. Maka dia goda, ketika digoda berubahlah dari iblis menjadi setan. Ketika dia menggoda, berubah dari iblis menjadi setan. Ini asal kisahnya. Nah, perbuatan menyimpang ini disebut dengan fasak. Pelakunya disebut dengan fasik. Karena itu Allah haramkan sifat fasak dan kemudian awas, hati-hati, menjauhkan kita semua dari tipikal orang-orang fasik. Ya, melarang kita untuk menjadi bagian orang fasik dan mengharamkannya. Nah, itu. Jadi jangan pernah kita menyimpang, karena yang sudah menyimpang sudah ada, jangan diikutin.
Ya, karena setan sudah berikrar, ya, dan dia sudah berkomitmen kepada Allah untuk menggoda, makanya dia akan tularkan. Ini lebih bahaya daripada COVID nih. Fusuk ini. Fusuk menjadikan orang menjadi fasik. Oh, hati-hati ketika akan sholat misalnya terus dijauh-jauhkan. Nah, itu setan sedang berdinas tuh. Dia sedang tugas tuh. Ya, Anda harus hati-hati, jauhkan. Ya, nggak apa-apa, celah aja setannya tuh. Kalau lagi kesel-kesel saya gituin, ngapain kamu Tan mau goda saya? Nggak bisa. Sedang mau sholat sekarang nih. Udah. Jadi nggak apa. Jadi kalau udah diarahkan kepada yang dahsyat-dahsyat, misalnya macam-macam lah pikiran aneh-aneh, tinggalin aja. Bikin teh, minum. Ya udah. Jadi kita lebih fresh lagi, lebih nyaman lagi. Itu ya. Kemudian tadi apa? Perbedaan fasik dengan mana tadi pertanyaannya? Oh ya, fasik dengan jahil. Jahil sudah saya bahas tadi. Ya, jahil itu dari kata jahala, ya jahalu, ya jahila ya jahalu. Kemudian orangnya disebut dengan jahil. Jahil itu bisa dua tadi. Kadidul ilmi, tidak tahu pengetahuan, dalil hukum. Ya, seperti misalnya karena baru masuk Islam belum tahu, taunya sholat aja, sholat subuh 3 rakaat misalnya kan, karena tidak tahu besoknya dikoreksi. Atau tadi misalnya makan makanan yang diharamkan karena tidak tahu, kemudian dia berbuat jadi lebih baik. Atau yang kedua, ya sudah tahu itu salah dia kerjakan, ya karena ada potensi nafsu tadi, maka dia kembali kepada Allah untuk bertobat, yaitu jahil. Munafik itu dari nifak. Ya, nifak itu penyakitnya, munafik itu orang nafak wa yunafiku munafik. Munafik itu seperti pernah kita bahas dan kita masih dalam kajiannya, adalah orang yang dia terkena penyakit nifak. Jadi munafik itu orangnya. Munafik orangnya penyakitnya disebut dengan nifak. Apa penyakit nifak itu? Yaitu penyakit yang menggerogoti ke dalam jiwa ya manusia, yang bisa mengikis sifat-sifat takwanya yang tampak pada hal yang tidak konsisten antara lisan dengan keadaan hati dan perilakunya. Ya, jadi kalau Anda mendapati hal yang tidak konsisten antara lisan dengan perilaku dan keadaan hatinya, itu disebut dengan munafik. Ya, misal lisannya berkata, ini saya tidak melakukan ini, padahal perbuatannya dia mengerjakan itu, ya. Nah, itu tanda munafik yang pertama, idza hadatsa kadzaba, ketika dia bicara dia berdusta. Atau hatinya pun nggak sepakat, dia mengatakan di lisannya, ya saya juga peduli kepada umat Islam, saya peduli juga, saya juga muslim, saya juga macam-macam misalnya, tapi hatinya muncul atau perilakunya ditunjukkan dengan celaan, dengan bertentangan hukum-hukum Islam dan sebagainya, dia termasuk kalangan orang yang munafik. Dia mengatakan muslim tapi mengatakan semua agama itu sama, itu ciri juga kalangan nifak atau munafik. Itu penyakit yang paling berbahaya, dan itu dalam bahasan kajian tafsir kita masih di Quran surah kedua Al-Baqarah. Kemarin kita baru sampai ayat ke-15. Itu masih panjang sampai ke ayat 20 pembukanya, baru ke sana nanti kita teruskan. Jadi secara kesimpulannya, fasik atau penyimpangan, orang menyimpang disebut dengan fasik. Kemudian penyimpangan disebut dengan maksiat, ya, atau perbuatan yang disebut dengan fusuk. Kemudian jahil itu bisa didul ilmi, orang yang tidak tahu tentang hukum atau pengetahuan tentang sesuatu, atau sengaja berbuat yang salah karena dorongan nafsunya kemudian dia bertobat. Kemudian kalau munafik adalah orang yang tidak konsisten antara keadaan lisan dengan hati dan perilakunya karena penyakit yang menggerogoti hatinya. Jadi bukan ke fisik tapi ke hati. Ya, Quran surah kedua ayat 10, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Demikian saya kira ini yang diprintkan cukup banyak teman-teman sekalian, ya, cuma waktu kita terbatasi, dan insya Allah mudah-mudahan seperti saya sampaikan di pertemuan lalu, 2 pertemuan lalu, bahwa kita akan coba jawab kembali di sesi yang berikutnya atau di sewaktu-waktu senggang yang mungkin saya dapatkan, kita bisa kembali hadirkan pertanyaan teman-teman baik yang di IG ataupun di YouTube. Bersabar kalau ada yang belum terbahas, ya, mohon izin, mungkin waktunya belum mencukupi atau nanti kita lihat di waktu-waktu senggang. Mudah-mudahan bisa ditampilkan dan Allah memberikan kemudahan untuk kita semuanya. Saya harus mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan boleh jadi ada unsur kebenaran di dalamnya, itu petunjuk Allah dan Rasulnya, silahkan diamalkan. Tapi kalau ada yang keliru misalnya, itu silahkan tinggalkan saja, tinggalkan dan ambil pendapat besar lain yang lebih baik, dan jauhi segala hal yang tidak produktif, yang kontraproduktif kita jauhi, dan kita mulai perbaiki diri untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memberikan nasihat kepada teman-teman sekalian, termasuk diri saya pribadi, bahwa yang pertama, kita harus selalu ingat bahwa suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perbaiki diri kita. Semua yang kita rasakan, kita dapati saat ini, kita raih, itu cuma titipan saja. Cuma titipan. Apakah pengetahuan, atau harta benda, atau kedudukan, jabatan, apapun itu cuma titipan. Ya, watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya, pada satu masanya akan tertukar.
Yang punya kedudukan sekarang, besok lusa mungkin selesai diganti orang lain. Yang punya jabatan akan pensiun diganti orang. Yang punya harta mungkin saat ini, besok lusa tiada. Yang punya ilmu mungkin satu saat dia dikasih lupa oleh Allah atau mungkin wafat, selesai. Dan puncaknya kematian. Semua selesai, kembali kepada Allah. Karena itu saya ingin mengajak, mari kita saling bersinergi ya, mendoakan dengan semuanya, mengajak pada setiap kebaikan, duduk untuk menetapkan nilai kebaikan dalam kehidupan. Koreksi diri kita dulu, doakan orang lain, dan kita kompak untuk menuju hal-hal yang lebih baik lagi, yang memperbaiki diri sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dalam konteks juga bernegara, berbangsa, saya ingin mengajak juga kepada seluruhnya, seluruh kalangan, mari kita bernegara dengan cara yang baik. Kemudian kita mencoba untuk menjadi warga negara yang baik. Apapun yang Allah amanahkan kepada kita di negara ini, mau jadi stakeholdernya, rakyatnya atau yang lainnya, kita kompak bersama-sama ya, memakmurkan bangsa kita, mencintai negara kita, jauhi segala hal yang bisa memecah belah kehidupan berbangsa kita. Dan saya sangat menyarankan kepada seluruh stakeholder bangsa, negarawan-negarawan, cobalah duduk ya, duduk. Kita semakin capek melihat hal-hal yang nampak dari perbuatan-perbuatan buruk ya, di mana-mana pelanggaran-pelanggaran dan sebagainya. Saya kira kalau tokoh-tokoh bisa berkumpul, duduk sama-sama, bicarakan bangsa ini kan, nggak perlu ada tindakan-tindakan yang buruk yang bisa berdampak pada hal-hal yang sangat merugikan kepada semua kalangan. Saya punya keyakinan semua pengen baik. Ya, semua pengen utuh dan mencintai semua dengan caranya masing-masing. Maka mari kita dudukan ya dengan niat yang benar. Benar-benar kalau memang cinta bangsa ini ya kita makmurkan ya, dan jangan sampai kita dipecah belah seperti dulu zaman orang-orang menjajah dan banyak orang di luar tertawa kan, karena keadaan kita saat ini. Kita mesti kembali bangkit bersatu, saling mencintai ya kan, duduk sama-sama, kesalahan kemudian kita koreksi ya, kembalikan kepada jalan yang benar, dan jangan jauh-jauh dari semuanya karena semua akan saling melengkapi. Umat Islam umat mayoritas ya, yang lain juga kita hargai, saling menghormati, tapi jangan lupakan bahwa umat Islam itu potensial tinggi di negeri ini dan sangat mencintai bangsa ini. Saya yakin kalau Indonesia itu punya persoalan, orang Islam pertama kali yang akan turun. Saya juga mohon jangan tepikan orang-orang Islam ya, kita sangat mencintai bangsa ini dan mohon dijaga, jangan banyak juga punya perasaan terzalimi, ada ulamanya, ada macam-macamnya, dudukan dengan baik. Dan sekali lagi kembali pada rasa cinta kita dengan menegakkan nilai kebaikan dengan cara yang benar. Saya Ustaz sangat prihatin dengan kondisi saat ini yang saya ungkapkan sebagai bagian dari sifat ta'lim, tausiah. Mungkin ini satu kontribusi saya bagian dari kalangan ulama yang harus menyampaikan agar kita semua duduk ya, duduk yang baik, arahkan kepada arah bernegara yang benar lagi dan saling mencintai. Kita sudah jenuh ya dengan kondisi kenapa harus saling menyakiti di medsos, ada macam-macam dan sebagainya. Dan semoga Allah menyayangi kita semuanya. Ini yang bisa saya lakukan teman-teman sekalian, dan mudah-mudahan dengan itu kita sadar kembali dan kembali kepada jalan yang benar dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maafkan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau kata-kata yang mungkin kurang santun, tapi apa potensi saya selain itu yang bisa saya sampaikan? Tidak ada yang lain kecuali keinginan baik supaya kita bisa mendapatkan nilai kebaikan. Dan kemudian selanjutnya insya Allah pekan depan ada beberapa program yang ingin kami launchingkan teman-teman sekalian. Tetap terhubung, saya ada banyak pertanyaan tentang banyak hal, termasuk juga tentang pesantren, ada yang datang ke sini juga, ada yang macam-macam. Insya Allah pekan depan kita ada launching beberapa hal, termasuk nanti tentang pesantren, tentang herbal, tentang beberapa hal. Mudah-mudahan bermanfaat dan tiada lain tujuan kami kecuali hanya memberikan kontribusi yang terbaik dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, peserta STUAH Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal tetap semangat untuk menghafal, musik-musiknya juga semangat, musyrifahnya semangat ya, supaya itu jadi jalan kebaikan kita. Tetap kita usahakan jangan kalah sama anak-anak kecil. Anak-anak kecil yang belum balik ya, itu bisa menghafal bahkan sampai hatam Al-Quran. Masa saya yang pernah kecil nggak bisa begitu? Anak kecil bisa, masa kita yang pernah kecil tidak bisa demikian? Saya yakin kita bisa meraih itu semua. Demikian yang saya sampaikan, kita akhiri pertemuan kita malam ini. Semoga Allah berkahi kita semua. Dan ya, sebagai penutup, jika Anda banyak bertanya tentang hal-hal yang terkait dengan mushaf, kita sudah ada jalurnya. Anda tinggal masuk ke, masih ingat UAH Corner? Ya, UAH Corner. Jadi klik aja ke situ. Nanti kalau Anda tanya macam-macam, di situ ada informasinya dan bisa terhubung ke setiap PIC-nya, person in charge-nya. Ya, dan mohon izin ini channel resmi yang di sini, dan saya juga ya Allah mudah-mudahan teman-teman yang suka
potong video kadang di channel-channel tertentu, tolong itu dikoreksi ya, dikoreksikan, jangan sampai bawa potongan-potongan kalimat-kalimat provokatif atau bahkan diarahkan pada hal tertentu yang saya tidak pernah maksudkan ke situ, dan juga jangan sampai mengumpulkan donasi-donasi yang tidak ada kaitan dengan kegiatan kami, karena tipikal saya nggak pernah minta donasi kecuali ada kegiatannya, dan itu pun ingin menyertakan Anda semua. Kalau kita bisa tangani, kita tangani gitu ya. Nah, itu semoga jadi jalan kebaikan. Mohon izin ya untuk mengingatkan, itu untuk niat baik untuk semuanya. Terima kasih. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma ihfadh ulama'ana ya arhamar rahimin waj'alhum minal mukhlasin. Allahumma ya Allah ihdi umara'ana waj'alhum minal udala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.